الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat bisa hadir ke majelis ilmu, datang menuntut ilmu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, jadi tanda indikator Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, yufaqihu fiddin. Allah bikin orang itu memahami agama, belajar, mengkaji, dan harapan dari ilmu yang didapatkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Malam 26 Rajab 1447 Hijriah. Artinya tahun 1447 Hijriah itu menunjukkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bicara diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka 1400 berapa jam? 60. Rasulullah SAW diutus ketika berumur 40 tahun, lalu beliau berhijrah setelah 13 tahun dari dakwah beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, tahun ini adalah tahun 1460 Hijrah. Sebagian umat Islam mungkin ada yang merayakan Isra dan Mi'raj. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mengingatkan umat Islam dengan kewajiban sholat 5 waktu. Padahal seharusnya kita mengingatkan orang untuk sholat itu ya setiap saat. Dan tanda peringatan sholat itu setiap hari adalah dengan dikumandangkannya adzan. Itu mengingatkan semua untuk sholat. Walaupun kita tahu disyariatkannya adzan ini bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Setelah umat Islam Allah beri kesempatan membangun masjid, yang sebelumnya mereka nggak bisa sholat di masjid. Kalaupun sholat di Masjidil Haram akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka sholatnya di rumah. Mungkin kumpulnya di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tapi tatkala hijrah ke kota Madinah, para sahabat mulai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mereka nggak tahu waktu sholatnya kapan. Mereka taunya dari melihat matahari. Kadangkala mereka datang ke masjid, nunggu lama baru sholat zuhur. Atau kadangkala mereka ke masjid, sampai masjid sudah bubar, karena belum ada panggilan azan. Yang kemudian terjadi khilaf di antara para sahabat, atau ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan dengan cara apa mengingatkan orang akan masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai api,
Ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai buk ya, pakai lonceng. Ada yang pakai seperti trompet, seperti sangkakala yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Yahudi, atau pakai lonceng yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Nasara, oleh suara yang tidak bermakna. Itu suara mengingatkan tapi nggak ada maknanya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan mimpi kepada salah satu sahabat, maka ditetapkan azan. Panggilan itu adalah kata-kata, bukan sekedar suara tanpa makna. Itulah peringatan. Subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan. Ahibati fillah, syariat Allah ini diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Di surat Thaha di ayat kedua dan ketiga, di ayat pertama Allah mengatakan Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuatmu menderita, kesulitan, sengsara, tidak. Karena ada orang-orang yang beranggapan syariat ini memberatkan, membuat orang hidupnya tidak bebas. Padahal syariat datang untuk mengantarkanmu kepada kebebasan yang sebenar. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan. Buat siapa? Buat orang-orang yang takut. Takut dengan adanya azab, takut dengan adanya siksaan yang Allah sudah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak taat. Jadi Al-Quran turun bukan untuk membuat orang sengsara hidupnya, tapi Allah jadikan syariat ini rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu setiap kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, kita akan mendapati Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat At-Taubah. Tapi subhanallah, 114 surat itu Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 114 surat Bismillahirrahmanirrahimnya ada berapa? 100 berapa? 114. 114 ya. Walaupun ada satu surat yang tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus di mana yang ke 114? Di surat An-Naml ya. Anak kasih hadiah buat antum, masya Allah. Kasihkan kami yang ngomong surat An-Naml ya. Di surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Saba, dibawa surat itu oleh burung hudhud. Ternyata isi surat itu wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat An-Naml ada 2 basmalah. Basmalah yang di awal surat, di awal setiap surat, dan basmalah dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, wa nur, dan cahaya yang menerangi jalan manusia, wa dalilan ilal jannah. Itu ucapan Qatadah ketika menafsirkan ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Qatadah mengatakan, tidak, demi Allah, Al-Quran diturunkan untuk membuatmu menderita. Walakin, akan tetapi Allah jadikan sebagai kasih sayang, cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan sebagai petunjuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tidak ada satupun aturan Allah dan ketentuannya kecuali ditetapkan untuk maslahat manusia. Tidak ada satupun ketetapan Allah, baik itu perintah atau larangan, melainkan untuk maslahat manusia.
baik dalam rangka menjaga agamanya, atau menjaga jiwanya, atau menjaga akalnya. Kenapa khamr dilarang umpamanya? Kenapa narkoba dilarang? Dan kita lihat negara kita perang melawan narkoba. Islam sudah 1447 tahun yang lalu. Dan pelarangan itu dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Beberapa waktu yang lalu di Jember, di mana, di Gebang, yang ada mati itu gara-gara miras ya. Iya, berapa yang mati? 4 orang, sisanya belum mati. Ya, ada kritis katanya apa, dan yang jelas nunggu mati semuanya. Tapi di sini Allah menjaga akal manusia, menjaga agamanya, menjaga jiwanya, dan menjaga keturunannya. Kenapa Allah haramkan zina? Bagaimana ketika zina diperbolehkan? Perempuan akan punya anak, tidak tahu bapaknya siapa, kayaknya itu bapaknya. Kenapa mirip ini sama itu? Tidak akan jelas. Bagaimana tahu-tahu antum di rumah antum mendapati laki-laki yang baru berzina dengan istri antum? Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga kehidupan ini. Dan untuk menjaga harta, kenapa dilarang riba? Kenapa dilarang merampok, mencuri? Dan kalau kita melihat orang-orang yang akhirnya melakukan pencurian motor, rata-rata hasil curiannya itu apa dipakai untuk bayar SPP anaknya? Jemaah, curanmor itu kira-kira hasilnya dipakai apa? Dipakai judol, dipakai miras, dipakai berzina. Maka subhanallah, Al-Quran dan syariat Allah turun ini benar-benar untuk kebutuhan manusia. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Allah nggak butuh antum datang ke masjid ini. Ketika dikumandangkan azan di masjid-masjid yang lalu kita mendengarkan, jangan pernah berpikir, oh Allah butuh kita datang ke masjid. La. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kata Allah, kalian itu yang membutuhkan Allah. Kalian fakir. Tatkala Allah bikin sumbatan di jantung antum, tatkala Allah buat yang namanya ginjal tidak berfungsi, tatkala Allah buat empedu itu nggak lagi ada fungsi, kemana kita akan pergi? Kedua mata yang Allah berikan, Allah bisa ambil. Tidak sedikit orang-orang yang hidup dapat melihat, tapi di tengah perjalanan hidupnya Allah ambil kedua mata. Jadi ingat, kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri aw dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah mampu mencelakai aku, menimpakan bahaya kepada Allah, menimpakan musibah kepada Allah. Nggak bakalan bisa. Dan kalian juga tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Nggak bakalan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi yang kita pijak, rumah yang kita tempati, motor yang kita kendarai, berangkas yang kita isi uang di sana, tabungan-tabungan kita, milik siapa? Lillah. Milik Allah Azza wa Jalla. Kalaupun antum dikasih hak kepemilikan, sebenarnya itu hanya HGB. HGB. Hak guna bangunan. Kalau motor hak guna HGM.
hanya nggak milik, hanya memakai saja. Engkau pakai, selesai kembalikan. Dan kita melihat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Sebagian kita itu nyembelih kambing kalau akikah doang ya. Kalau enggak kurban. Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang nyembelih kambing untuk dibagikan saja. Beliau nyembelih kambing dan ngomong sama Aisyah, bagikan. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing kita? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tinggal dhira, tinggal kaki depannya aja. Satu kaki depan. Ini sebuah cara pandang yang keliru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, baqiya kulluha illa dhira'uh. Yang tersisa semua kambing itu kecuali kaki depan. Ternyata yang disedekahkan itu yang jadi milik, itu yang milik kita. Yang kita makan jadi kotoran, selesai. Maka Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang membutuhkan. Siapa yang patuh, ya dia menyelamatkan dirinya sendiri, dan siapa yang menolak, ya dia merusak kehidupannya sendiri. Ahibati fillah, carut marut kehidupan. Kalau tema kita hari ini, karena ini hidupmu berantakan. Kita melihat dunia secara umum, lalu kita memandang kepada negeri kita, yang kalau mungkin bahasa berantakan tidak tepat ya. Kepala-kepala daerah, menteri-menteri yang akhirnya harus mendekam di penjara umpamanya. Ini kalau kita bicara secara negara. Kita melihat musibah yang datang silih berganti di berbagai tempat ya. Bicara masalah sosial, politik, ekonomi, dan semuanya berusaha untuk memberikan solusi. Setiap terjadi pergantian presiden, maka presiden yang baru akan berpikir apa solusi yang tepat. Ketika berganti gubernur, gubernur akan berpikir, dia tahu ada masalah di daerah kekuasaannya dan ingin memberikan solusi. Ketika terjadi pergantian bupati, dan boleh jadi sudah berulang kali berganti, tapi kok masalah itu seakan-akan tidak berhenti. Yang ada mungkin bertambah. Anak ketemu dengan salah satu perwira di kepolisian. Dia menyebutkan bahwasanya hampir atau seluruh penjara yang ada di Indonesia itu overload. Dan negara harus ngasih makan tuh penjahat-penjahat. Ada yang ngasih makan penjahat selama 15 tahun. Ada yang ngasih makan penjahat selama 20 tahun. Itu negara yang kasih makan. Dan dia mengatakan sebenarnya bukan negara, Ustaz. Rakyat yang memberi makan penjahat-penjahat itu. Iya. Maka akhirnya ada perubahan KUHP ya. Ada KUHP juga yang dirubah. Semua berusaha untuk mencari solusi agar negeri ini tidak berantakan. Tapi itu mungkin permasalahan yang terlalu besar untuk kita bicarakan. Di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kadang-kadang kita melihat masalah kita juga nggak selesai-selesai gitu. Maka jangan pernah antum menyelesaikan masalah yang besar sebelum menyelesaikan masalah diri antum sendiri. Karena ada cerita seorang yang mengatakan dia ingin merubah dunia. Bertahun-tahun dia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara merubah dunia ini supaya lebih baik. Ternyata dia nggak berhasil. Akhirnya dia berpikir, aku akan merubah negeriku untuk menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun dia nggak sukses. Kemudian dia berpikir, aku akan merubah kotaku. Berusaha dia untuk merubah kotanya untuk menjadi lebih baik, tidak sukses. Akhirnya dia berusaha untuk merubah kampungnya dan kembali tidak sukses. Lalu setelah dia agak tua, dia merasa ternyata aku harus merubah keluargaku sendiri.
Tapi ternyata juga masih berantakan. Baru dia sadar ternyata yang aku harus lakukan adalah merubah diriku sendiri. Jadi semua dimulai dari diri kita. Kemudian baru keluarga kita. Gimana antum akan menyelesaikan urusan keluargamu kalau engkau masih punya PR sama dirimu sendiri? Dan subhanallah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Salat. Yang pertama dihisab itu adalah salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Dari semua amalan manusia, semuanya, yang pertama dihisab itu adalah salatnya. Engkau haji, engkau sedekah, engkau umroh, engkau puasa, engkau berzikir, engkau beristighfar, engkau menyambung silaturahim, engkau berbakti sama orang tua. Apa saja yang engkau amalkan dalam kehidupan ini, yang pertama akan dihisab salatuhu, salatnya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya benar, maka dia telah sukses dan telah berhasil, nggak bakal berantakan hidup. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau ternyata rusak salatnya, maka dia merugi dan sengsara hidupnya. Fa in intaqasa min fardhatihi syai', apabila ternyata pada waktu hisab nanti salat wajibnya ada kurangnya. Bicara kurang ini para ulama mendetailkan, boleh jadi jumlah sholat wajibnya yang kurang karena dia pernah tidak sholat, atau sifat sholatnya yang kurang sempurna. Sholatnya kalau dihitung dia sholat selama 50 tahun, jumlah sholatnya pas 50. Sholat sejak umur 7 tahun, anggap ketika anak-anak, 11 tahun ketika dia sudah balik, itu dihitung. Tapi ternyata kurangnya bukan di jumlah sholatnya. Hal li abdi min tata'. Lihat, perhatikan, apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Ada sebagian kita yang sholatnya cuma sholat wajib ya, nggak pernah sunnah sama sekali. Boleh jadi wajibnya tadi secara kualitas banyak kurang. Ketika dilihat nggak punya sholat sunnah orang ini, ya sudah ditulis kurang, nggak bisa disempurnakan. Tapi kalau dia punya tatawu, fayukammal biha man taqasa minal farilah, maka kekurangannya itu akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya tadi. Maka berusaha jamaah kita untuk punya sholat sunnah. Ahibati fillah, dari semua perintah yang Allah tetapkan untuk hambanya, ternyata yang dilakukan rutin dalam sehari 5 waktu, dilaksanakan dalam semua kondisi. Mau antum sehat atau antum sakit, itu sholat 5 waktu. Antum sakit, di rumah sakit, antum sedang mau dioperasi, wajib nggak sholat? Tetap wajib sholat. Kecuali antum tidak sadar, separah apapun, orang lumpuh tidak dapat menggerakkan kedua kakinya,
tidak pula dapat menggerakkan kedua tangannya, dia hanya berada di atas ranjang. Apakah gugur kewajiban sholat? Tidak. Dalam kondisi perang, di medan perang, subhanallah, pada saat perang Khandaq, Umar bin Khattab itu datang, sudah masuk waktu maghrib. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah memenuhi perutnya orang-orang musyrikin itu dengan api," kata Umar bin Khattab. Mereka membuat kita ketinggalan sholat asar. Bayangin, ini perang karena mereka penjagaan parit dan musuh terus menyerang. Sholat khauf tidak mungkin dilakukan karena jumlah pasukan sangat sedikit. Maka subhanallah, pada waktu itu Umar sampai ketinggalan sholat asar, maghrib. Ketika laporan kepada Nabi SAW, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi ma sallaina. Demi Allah, kita belum ada yang sholat. Nggak ada yang sholat pasukan itu yang bersama Nabi SAW. Itu satu kejadian. Kejadian lainnya, mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya mencekam dan menakutkan. Itu terjadi, tapi nggak ada cerita yang meninggalkan sholat. Dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Nabi juga mendoakan buat orang-orang musyrikin agar Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Gara-gara membuat para sahabat jadi nggak bisa sholat. Tapi tadi kewajiban tidak gugur. Antum naik pesawat wajib nggak sholat? Wajib. Naik kapal laut wajib sholat. Naik motor tinggal berhenti antum naik motor. Tapi subhanallah, dalam semua kondisi. Anda ingat dengan cerita Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini dipanggil sama Nabi SAW setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Ya Abdullah, kata dia, aku minta engkau membunuh satu orang, Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Abdullah bin Unais ini nggak punya rasa takut, seorang pemberani. Nabi tahu, maka dia utus sendirian, nggak bawa pasukan, sendirian. Di mana dia ya Rasulullah? Dia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dia ada di dekat Arafah sana, di Mekah sana. Ana lupa nama lembahnya itu. Sifhu ya Rasulullah, tolong engkau gambarkan buat aku seperti apa orangnya. Karena nggak ada foto dulu jemaah. Nah, kayak gini orang nih, kau bunuh nih orang ini, nggak ada. Maka minta sifhu. Karena sebelum peperangan terjadi lebih baik provokatornya dibunuh. Jadi korbannya tidak banyak gitu. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitahu," engkau kalau melihat orang ini, tajid fi nafsika kusy'arira, engkau akan merinding. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku nggak pernah takut sama orang gitu. Iya, tapi engkau kalau ngeliat orang ini, ka'annaka ra'aita syaitan, kau kayak ngeliat setan. Berangkat sendirian sampai ke tempat yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama orang ini dan betul merinding. Abdullah bin Unais yang nggak pernah takut ngelihat orang ini, betul ini sudah kata Nabi SAW orang. Pada waktu itu sudah masuk waktu asar. Kata Abdullah bin Unais, aku sholat sambil jalan. Sambil jalan aku sholat karena takut kehilangan waktu asar. Jadi ketika menuju kepada Khalid bin Sufyan al-Hudhali ini, aku sholat sambil jalan kaki jemaah. Aku mengisyaratkan dengan mata, kalau lagi ruku, kalau lagi sujud jemaah. Karena khawatir kalau dia sholat ketahuan. Kalau dia sholat boleh jadi sudah pergi orangnya. Maka dia
Sholat sambil berjalan, supaya kita tahu kewajiban ini tidak gugur dalam semua kondisi. Dan bagaimana Abdullah bin Unais mementingkan dia sholat. Dia tidak mengatakan aku selesaikan pekerjaanku dulu. Dia nggak tahu kapan selesainya pekerjaan. Dia punya tugas untuk membunuh orang ini. Kapan selesainya wallahu a'lam. Maka dia sholat. Sebagian kita kan nunda sholat, bentar lagi lah, bentar lagi, untuk selesai ini aku akan sholat. Nggak selesai pekerjaannya. Akhirnya ketika sudah selesai sholat, dia ngobrol sama Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Engkau dari mana? Aku dengar, katanya Abdullah bin Unais, engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini. Iya betul, aku ingin bergabung sama engkau, kata dia. Oh bagus, kata dia. Akhirnya jalan, ini lagi mau bikin tenda buat ada perempuan-perempuan di sana jemaah. Sambil jalan dipotong kepalanya jemaah. Terus pulang ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Nabi alaihissalatu wassalam melihat Abdullah bin Unais. Lalu beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, aflahal wajah. Ini wajah orang yang berhasil. Kan kelihatan jemaah. Antum kalau lagi gagal kan, aduh, ini wajahnya orang yang berhasil, kata Nabi SAW. Tadi ingat, sholat ini tidak ada ceritanya rukhsah ditinggalkan. Yang ada musafir punya rukhsah untuk mengqasar dan ada rukhsah untuk menjama, tapi meninggalkan nggak ada. Sakit, aku masih sakit, insya Allah nantilah kalau aku sembuh aku baru mau sholat. Lu engkau yakin bisa sembuh? Ya, optimis. Ya, optimis. Tapi kalau engkau mati, ya semoga dimaafkan sama Allah. Nggak bisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini kewajiban yang telah ditetapkan atas umat Islam yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika antum melihat hidup antum berantakan, boleh jadi masalahnya di salat antum yang belum benar. Anda sudah salat 5 waktu di masjid, coba perhatikan. Antum di masjid tapi selalu masbuk. Alhamdulillah loh Ustaz, daripada nggak ke masjid. Ya sudah, itu tanda berantakan sudah antum. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Sholat ini adalah poros hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita lihat sholat ini bukan sekedar ritual ya. Ada orang berpikir yang penting saya sholat. Enggak. Ini pusat kehidupan ruhani antum sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Di posisi antum merendah kepada Allah, di situ antum dekat sama Allah Azza wa Jalla. Antum seakan-akan berbisik kepada bumi, mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Antum seakan-akan berbisik dengan bumi, tapi Allah yang di atas arsy mendengar, dan itu posisi terdekat antum sama Allah Azza wa Jalla. Adanya di sholat. Oke, kita berdoa, tapi posisi nggak seperti ketika sujud. Bagaimana ketika antum menghadap ke kiblat? Di saat yang bersamaan seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadap ke kiblat. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak sedang mengabdi kepada Ka'bah, tidak. Ka'bah hanya sebagai penentu arah buat mereka, tapi hati mereka bersama Allah. Allahu Akbar. Bayangin nih, surat atau satu-satunya surat yang wajib dihafal cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan surat yang paling afdal adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua isi Al-Quran itu terangkum di Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Pusatnya kitab itu Al-Fatihah.
Bagaimana antum memuji Allah Azza wa Jal, dan kondisi antum sholat itu sedang berbicara dan berdialog sama Allah Azza wa Jal. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya, sanjungannya kepadaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kita sedang ngobrol sama Allah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, ini paruan antara aku sama hambaku. Wali abdi ma sa'al, buat hambaku apa yang dia pinta. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi sayangnya tadi sholat kita berantakan kadang-kala jamaah. Kita sholat memikirkan solusi, dan ana sendiri sama. Ya mungkin nggak sama, ana lebih parah boleh jadi. Afwan kalau ana ngomong gitu. Kadang-kala ana sholat, ana sedang punya masalah yang ana hendak selesaikan. Setan itu datang membuat kita berpikir. Kita berpikir kalau sholat memikirkan masalah itu akan ada solusi. Nggak ada. Yang ada sholat antum tidak khusyuk. Ruku antum pun tidak jadi ruku. Karena antum memikirkan solusi. Apa ya Allah kira-kira solusinya? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Padahal solusinya ketika antum mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Fokus Subhana Rabbiyal A'la. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azam. Maha suci Allah yang memiliki segala kekuasaan, segala keperkasaan, segala keagungan. Allah yang punya segalanya. Lalu kenapa engkau harus memikirkan masalah itu ketika sholat? Engkau sedang berbicara sama Allah. Maka ingat tadi, yang punya utang, gak usah mikir antum gimana ya bayar utangnya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu utang, apa anda harus jual aset? Ya apa? Terus dia memikirkan solusi. Enggak. Maka tadi ingat bahwasanya sholat ini poros hubungan hamba dengan Tuhannya, tolong dijaga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku engkau. Ahibati fillah, jangan sampai kesibukan kita dengan dunia membuat kita lupa dengan sholat. Di surat Al-Munafiqun ya, kita tahu orang-orang munafik ini paling berat untuk sholat di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Di surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, kita bicara harta ya, kesibukan kita dengan usaha, dengan pekerjaan, dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Para ulama tafsir, sebagian mereka menafsirkan an dzikrillah anis salawatil khams, tentang sholat 5 waktu. Jadi itu zikir yang wajib. Zikir yang lainnya boleh sunnah, tapi zikrullah yang wajib sholat 5 waktu. Dan Allah tidak minta banyak, 5. Dari 24 jam yang diminta cuma berapa menit ya. Kalau kita sholat ke masjid lah yang laki-laki, sholatnya berapa menit? Ya mungkin 10 menit. Ya kalau antum datang pas qomat 10 menit lah, atau terlalu panjang 10 menit. Karena kita lihat banyak orang-orang itu memilih masjid dalam rangka bukan mengejar kualitas, tapi hanya mengejar kuantitas. Yang penting sholat. Anak sholat di masjid sebelah, bacanya apa? Alhamdulillah, baca kulhu, terus qul a'udzu bil falaq. Kan sah sholatnya Ustaz? Sah, sahih, betul, sholatnya sah. Tapi kenapa engkau nggak cari masjid yang
Sholatnya lebih khusyuk. Yang penting ana cuma menunaikan kewajiban. Karena ana setelah itu mau kerja. Oke, nggak apa-apa. Artinya sudah gugur kewajibannya. Tapi kualitas sholatnya belum tentu maksimal. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat. Kalau tadi kita bicara sholat itu adalah poros hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah zikrullah yang wajib. Yang kedua, meninggalkan sholat menyebabkan rusaknya moral dan perilaku. Tadi berbagai macam masalah yang ada itu rusaknya moral, rusaknya karakter seseorang, perilaku orang-orang yang tidak benar umpamanya. Boleh yang saat ini masih ada di penjara atau yang di luar penjara, yang menunggu giliran masuk penjara, yang sedang antrian karena penjaranya full. Apa yang harus dilakukan sama orang-orang gini? Maka perlu diperbaiki sholat. Ada satu orang kerja di KPK, kerja di MK, kerja di berbagai macam lah, dia di Jakarta. Dia ngomong, Ustaz, kalau lihat Ustaz, orang-orang ini sholat duhurnya full di masjid Ustaz, tapi kelakuannya belum benar. Berarti sholatnya belum benar. Kalau sholat duhur di masjid, sejak zaman dulu orang-orang munafik sholat duhur di masjid. Asar di masjid, sejak dulu. Maghrib dulu. Isya sama subuh ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau bicara ibadah yang berat dilakukan, itu orang munafik akan sulit untuk mengerjakannya kecuali dalam kondisi kusala, malas, ria'an nas, ria'. Berarti sholatnya belum benar. Musallin alladzina hum an sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kenapa? Tidak baik dengan manusia. Wa yamna'unal ma'un. Tetangganya pinjem barang yang sebenarnya nggak akan berkurang. Contoh pinjem selang. Kira-kira kalau selang dipinjem 5 meter, baliknya jadi berapa? Jadi 4 meter. Kan enggak jamaah, tetap 5 meter gitu. Tapi ada orang yang bakhil jamaah. Ada sholat itu tidak merubah perilaku dia, ada masalah sama dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ana masih ingat ya dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Antum pernah dengar beliau ya? Taib. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau sempat ngobrol sama ana waktu ana di Madinah ya. Dia sempat rusak, dia ngomong. Sempat akhirnya salah pergaulan. Tapi dia ngomong, satu yang gak pernah ana tinggalkan, sholat, kata dia. Jadi pada saat dia sama kumpul sama teman-teman yang gak benar, ketika masuk waktu sholat, ana mesti sholat, kata dia. Karena ana ingat sama pesan ibu ana gitu loh. Abahnya sudah meninggal, kata dia. Terus kata dia, itu akhirnya dia Allah kasih taubat ya, sehingga meninggalkan pergaulan itu. Dan Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat nggak ada, seakan-akan antum berbuat itu nggak ada remnya. Syahwat sulit dikendalikan, dosa terasa ringan, maksiat menjadi kebiasaan. Maksiat menjadi kebiasaan. Tapi ketika ada waktu sholat, kemudian antum berusaha untuk sholat, kebiasaan itu akan berusaha untuk ditinggalkan. Tapi tolong sholatnya yang benar ya. Jadi kalau bicara awal hidup berantakan itu, ya dari dia mulai meremehkan sholat. Kemudian meninggalkan sholat berujung kepada kehidupan yang sempit ya, yang penuh dengan kegelisahan. Karena memang tubuh manusia ini tercipta dari dua.
ada unsur tanah yang butuh gizi, butuh makanan, ya. Ada ruh yang Allah tiupkan di dalamnya. Yang makanan ruh ini adalah salat, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla di surah Thaha ayat 124 setelah menyebutkan bahwasanya Allah akan turunkan peringatan dan petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Dan mengingat, puncak dari mengingat Allah adalah salat itu sendiri, rukun Islam. Kalau bicara puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali, zakat ya kalau sudah sampai nisabnya setahun sekali atau pada waktu panen, sholat tiap hari 5 kali. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, ya sudah berantakan hidup. Dia akan hidup menderita. Bukan berarti dia miskin, ya, boleh jadi kaya, tapi hatinya gelisah, hidup penuh dengan konflik, tidak tenang meski bergelimang harta. Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya masalah, ada kondisi berantakan, ya sholat. Dan kalau bicara meninggalkan sholat, ini ciri-ciri kehancuran generasi. Generasi yang rusak itu yang nggak sholat. Kalau sudah nggak sholat, dia akan mengikuti syahwat. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka satu generasi. Ini setelah generasi para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kriteria generasi ini? Adha'us salata wattaba'us syahawati. 2, mereka menyia-nyiakan sholat, baik menyia-nyiakan dengan meninggalkan sholat secara total atau mereka sholatnya asal-asalan. Adha'us sholat, mereka tidak mendirikan sholat. Dampaknya apa? Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Yang tadi seharusnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, gara-gara mereka menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti syahwat. Kalau syahwat sudah jadi pemandunya, guide-nya itu syahwat. Kalau antum berangkat wisata ke Bali atau kemana lah, terus yang menjadi pemandu antum itu syahwat, kira-kira diantarkan kemana? Diantarkan ke tempat-tempat yang baik? Tidak. Lalu kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya. Ghayya ini boleh jadi bermakna kesesatan, dan di antara para ulama ada yang menafsirkan ghayya, beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya ghayya itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka, min qayhin ba'idil qa'r khabithit ta'am. Lembah ini sangat dalam, jadi dasarnya itu sangat dalam sekali, rasanya sangat busuk. Akan dilemparkan ke tempat itu siapa? Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Kapan dia mengikuti syahwatnya? Ketika menyia-nyiakan sholat. Antum merasakanlah. Antum merasakan. Ketika antum sholat sudah tidak sempurna, posisinya antum akan mudah mengikuti syahwat. Sholat sudah nggak khusyuk. Tadi sholat ya masbuk, yang awalnya sering sholat ke masjid, tahu-tahu sholatnya di rumah. Ya kan tetap sah Ustaz. Oh iya, tapi di masjid antum dapat 27.
Di masjid setiap langkah antum jadi pahala, jadi penghapusan dosa, diangkat derajat. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang-orang yang nggak jamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak udah dibakar tuh. Maka tolong perhatikan sholat. Pokoknya kalau antum sholatnya bener, yakin urusan antum nggak berantakan. Kalau antum mengatakan anak sholat 5 waktu di masjid, belum tentu benar. Yang tahu dengan kualitas sholat antum diri antum. Orang tahu, oh fulan masya Allah Ustaz 5 waktu di masjid Ustaz, belum azan sudah di masjid. Jamaah pada pulang semua, dia belum pulang. Kenapa? Mikiri utang masih belum pulang dia, mama seperti itu. Arti ada masalah dia. Boleh jadi sholatnya mikirin utang, sholatnya pun dia sedang memikirkan hutangnya. Nah, kemudian meninggalkan sholat ini termasuk pembeda antara iman dan kekafiran. Jadi kalau bicara dosa besar, di antara dosa zina, minum, macam-macam itu jamaah, sholat ini, orang kalau meninggalkan sholat, keislamannya diragukan. Ada sebagian mengatakan muslim, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, dia diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau tobat, dipenggal kepalanya, murtad. Dalam mazhab Syafi'i enggak, dibunuh tapi tidak murtad, baik hukuman saja buat dia. Dan yang jelas kalau antum nggak sholat atau sholatnya berantakan, maka akan hilang berkah dalam kehidupan kita. Rumah tangga antum, kehidupan usaha dan kerjaan antum. Tapi kalau orang jaga sholat, apapun masalahnya insya Allah bisa dikontrol. Sholat ini mengajarin kita disiplin. Waktunya ditetapkan. Sebelum waktu, umpamanya antum, ana mau sholat duhur Ustaz, insya Allah besok jam 10 Ustaz. Supaya apa? Supaya termasuk orang yang mensegerakan sholat, pahalanya lebih banyak. Nggak bisa. Antum mau sholat jam 10 nggak diterima. Sholat duhur jam 4 nggak diterima. Waktunya sudah ditetapkan. Anak kayaknya sholat subuh besok, mulai besok anak sholat subuh insya Allah 7 rakaat. Kenapa kata dia? Anak banyak dosanya Ustaz. Ditambah dosa lagi antum 7 rakaat. Karena sholat sudah ditetapkan jemaah. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, jangan pernah memutuskan hubungan sama Allah. Ingat ketika antum tidak sholat, antum memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Antum mengundang kegelisahan dalam hidup antum. Antum sedang menghancurkan rumah yang antum bangun. Tadi bahasanya, hidup antum akan berantakan. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya benar. Ingat, bicara sholatnya benar itu bukan hanya bicara jumlahnya yang benar, bukan hanya pelaksanaannya di masjid, tapi bagaimana kita menghadirkan ruh dalam sholat itu dengan kekhusyuan itu sendiri. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum WRWB. Maaf Ustadz, izin bertanya. Antum kalau jawab kayak apa? Waalaikumsalam WRWB juga gitu jamaah. Ini jangan terlalu bakhil lah jamaah. Doa itu jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beda ketika antum menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tulisan antum nanti ditimbang di mizan pada hari kiamat, berbeda dengan tulisan Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbeda dengan WRWB. Maka tolong ketika antum menulis, ingat dengan mizan, karena akan ditimbang apa yang antum sedang tulis. Maaf Ustadz, izin bertanya, gimana biar kita cepat umroh? Minta tutorialnya agar cepat umroh. Ya berangkat aja antum. Kalau cepat umroh ini kita tahu, ibadah umroh dan haji ini hanya untuk yang mampu. Antum bisa mendapatkan pahala umroh dan haji tanpa ke Mekah. Sholat subuh, duduk, berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, udah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Itu kalau bicara pahala. Tapi kalau untuk bicara anak ingin umroh Ustaz,
anak ingin ke Mekah, anak ingin melaksanakan tawaf di Baitullah, anak ingin sa'i di sana. Bagaimana supaya bisa cepat ke sana? Ya antum nabung. Nabung. Jangan berpikir seperti orang-orang yang ikut judol, kalau menang nanti saya mau umroh. Tidak jamaah. Karena ada orang-orang kayak gitu jamaah. Dia berpikir nanti saya mau umroh Ustaz, kalau menang gitu kan. Enggak. Jadi antum nabung, niat, dan semoga Allah mudahkan. Sambil terus berdoa ya. Dan ana doakan yang belum bisa berangkat umroh segera umroh jemaah. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, bulan ini saya terkena efisiensi karyawan di kantor. Awal saya bekerja di perbankan selama 10 tahun. Lalu saya hijrah dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Dan beberapa barang terjual untuk kebutuhan hidup karena penghasilan dari toko tidak cukup untuk biaya pendidikan dan rumah tangga. Lalu saya mendapat pekerjaan lagi di lembaga sosial. Harapan saya bisa bekerja sambil belajar untuk tabungan akhirat. Dan di tahun ini saya terdampak efisiensi karyawan sehingga harus diberhentikan. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan dampak dari dosa-dosa saya di masa lalu dan keputusan-keputusan yang tanpa dipikir dan menyebabkan hidup saya berantakan? Mohon nasihatnya dan pencerahannya Ustaz. Iya, yang pertama Anda minta maaf sebelumnya buat teman-teman yang tatkala dia punya masalah, dia berpikir ini gara-gara masa lalu. Boleh jadi gara-gara masa lalu, tapi boleh jadi karena dosa antum hari ini. Jangan pernah berpikir antum sudah selesai. Sejak ana hijrah, ana sudah nggak pernah berbuat dosa Ustaz. Jadi kalau ada masalah, dosa masa lalu, masalah dosa masa lalu. Ini menunjukkan ada ujub di diri antum. Seakan-akan itu udah nggak berbuat dosa lagi gitu. Iya, maksudnya anak nggak berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil masih terus-terusan. Iya, dosa kecil ini kalau terus-terusan dilakukan jadi besar. Maka apa yang antum alami, antum harus meyakini itu terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat antum akan diberhentikan. Sudah ada. Tatkala antum diberhentikan, apa yang seharusnya antum katakan? Inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala di musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Ketika antum kena musibah, baca itu. Baik, yang kedua, bicara rizki. Ingat, rizki antum bukan di tempat kerja itu. Rizki antum ada di langit. Di antara yang membuka pintu langit adalah beristighfar. Orang itu banyak berpikir ya harus bekerja. Iya, tapi tidak semuanya harus bekerja. Berapa banyak orang yang dapat rizki nggak kerja? Iya Ustaz, dia dapat warisan, ya alhamdulillah. Loh iya siapa? Ada kan orang nggak kerja. Ana masih ingat di Surabaya, pas Sidoarjo, ada anak SMA aja. Tahu-tahu dia dapat kiriman di rekeningnya 475 miliar. Anak SMA, sudah kerja apa belum? Belum. Ternyata bapaknya mati. Dan itu pembagian warisan. Tapi setelah ditransfer itu langsung rekeningnya diblokir sama bank. Ini apa ini? Sahih. Tapi tadi ketika kita berpikir rizki itu dengan bekerja saja, enggak. Bekerja salah satu sebab mendapatkan rizki. Di antara pintu rizki itu adalah bertobat dan beristighfar. Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah akan kasih buat kalian amwal, harta, wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun. Istighfar.
Maka tadi buat teman-teman yang punya masalah selesai sholat duduk istighfar. Ada istighfar setelah sholat yang 3 kali, ada istighfar umum. Antum duduk dan usahakan antum punya waktu istighfar. Yang duduk istighfar, enggak, saya istighfarnya sambil jalan, enggak apa-apa. Sambil jalan, sambil nyapu, tapi antum perlu punya waktu yang menghayati istighfar antum. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma menghitung, atau sahabat yang lainnya juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali ya. Sekali duduk. Antum coba lakukan itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kalau sudah mengamalkan sesuatu, beliau akan jaga itu amalan. Idza amila amalan athbatahu. Maka berusaha. Jadi tadi antum di PHK, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Antum punya waktu untuk istighfar. Waktu antum yang biasanya untuk kerja dari jam 8 atau sampai jam 4, antum gunakan jam 8 sampai jam 4 duduk istighfar. Waduh, insya Allah bisa nggak jam? Kadang-kala kita berpikir, ngapain istighfar? Lo ngapain? Antum sedang cari rizki. Itu juga pintu rizki. Tawakal. Boleh jadi di antara yang membuat rizki antum sempit dan hidup antum berantakan, antum menggantungkan kepada manusia, menggantungkan kepada sebab, lupa dengan pencipta sebab. Allah musabbibul asbab. Itu semua hanya sebab tadi. Ada orang yang bekerja jamaah, subhanallah. Ana masih ingat ya, ketika ana mahasiswa di Madinah, ya banyaklah tanggungan. Banyak tanggungan. Tahu-tahu ada orang datang ngurus jemaah haji. Ya dia cuma telepon anak, Ustaz bisa ketemu Ustaz. Anak mau ahlan usahlan, mau. Datang kepada dia, terus dia kasih amplop sama Ustaz. Apa ini bang? Hadiahlah buat Ustaz, kata dia. Ya Allah zaklah. Anak buka isinya $1.000. $1.000 sekarang 16 juta. Ya Allah, mahasiswa dapat duit segitu jemaah. Allahu Akbar. Nggak ada kerjaan yang anak lakukan. Tapi tadi tatkala kita minta sama Allah, rizki akan datang dari arah yang tidak sangka-sangka. Yang pernah ana sampaikan ketika selesai pulang dari umroh, ana COVID, nggak bisa umroh, pulang, akhirnya ya ana menanggung utang ya, ana sampai utang sama istri ana pada saat itu, nggak punya uang, saudara. Tahu-tahu ada orang yang WA ana, Ustaz, Umi minta nomor rekening Ustaz. Buat apa bang, kata dia. Nggak tahu, kayaknya ya mungkin dia tahu anak sedang susah. Tahu-tahu dia kirim 30 juta. Anak lihat, mana anak berpikir di mana ada orang mau ngasih duit 30 juta. Mungkin kalau kerja ngisi ceramah mereka kasih amplop, oke, itu mungkin masih dipikirin. Ini nggak ada apa-apa jemaah, tidak ada apa-apa. Dia cuma ngomong, Umi kok kepikiran sama Ustadz, kata dia. Bukan Umi anak, Uminya dia. Transfer aja. Masya Allah. Maka anak ingat sama orang itu terus. Karena dia ya berbuat baik di saat anak nggak berbuat baik apa-apa sama dia. Artinya itu bukan balas budi. Tapi orang hanya ingin berbuat baik. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan cuma antum berpikir kerja. Ada orang kerja terus, tahu-tahu majikannya kabur, nggak dibayar. Ada jemaah, ada orang-orang yang kerja tapi nggak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan titipan pertanyaan dari teman saya. Saya mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi yang sedang kehilangan arah. Jujur Ustaz, saya sedang berada di titik yang sangat membingungkan.
Saya insya Allah sebentar lagi lulus. Tapi saya terasa tidak punya gairah, passion untuk melanjutkan profesi ini. Padahal saya tahu ini profesi yang mulia. Saya ingin pindah jalur, tapi takut ini hanya pelarian atau mengikuti ego semata. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara membedakan keinginan yang merupakan petunjuk Allah dengan bisikan hawa nafsu yang ingin lari dari tanggung jawab ilmu? Dan bagaimana cara menemukan tujuan hidup sebagai hamba agar jalan yang saya pilih kelak benar-benar menjadi ibadah, bukan sekedar pelarian untuk menenangkan diri. Jazakallah khair. Ya, ini hal yang biasa dihadapi oleh mahasiswa di semester akhir ya. Ana juga pernah menghadapi masalah seperti itu. Tapi ana ingat pada waktu semester 6 waktu itu, apa semester 7 ya, yang tahu-tahu ana kehilangan semangat untuk belajar. Hilang semangat itu. Itu yang disebut dengan futur ya. Futur, dari semangat tahu-tahu jadi nggak semangat. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, orang itu harus meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perlu istikharah, minta pilihan dari Allah. Boleh jadi ada orang-orang yang dia kuliahnya pertanian, kerjanya teknik. Ada jemaah. Kita punya salah satu tim IT di kampus kita itu lulusan pertanian, tapi dia jadi tim IT gitu. Ya dia katakan anak tetap menanam Ustaz, tapi menanam chips, menanam apa gitu, menanam. Tetap yang ditanam beda gitu loh, seperti itu. Tetap ada yang dia tanam di situ Mama. Tadi antum perlu minta petunjuk. Maka kalau dikatakan apakah ini godaan atau karena memang antum sedang futur? Kalau bicara gizi, mungkin antum akan bisa memberikan manfaat yang banyak buat orang lain. Tapi biasanya posisinya memang sedang jenuh dengan belajar, sedang jenuh dengan yang antum tekuni. Maka usahakan sholat istikharah, lalu bermusyawarah. Bermusyawarah ini orang itu harus dengar. Antum itu tadi mau lari dari ini kemana? Karena ada orang yang kuliah itu bukan karena keinginan dia jurusan itu, tapi karena jurusan yang lain sudah tutup. Ada yang seperti itu. Dia kuliah sekedar menghabiskan waktu. Dan ini masalah besar. Ini juga masalah buat negeri kita. Dulu lulus SD langsung bekerja. Dulu lulus SMP langsung bekerja. Lulus SMA, Masya Allah jemaah. Sekarang S2 nggak kerja. S2. Masalahnya apa? Jadi kadang-kala masalahnya memang ya orang berpikir saya harus jadi pegawai di tempat itu. Akhirnya kalau bicara jadi pegawai, kalau tempat itu sudah full, nggak bisa aku bekerja di tempat itu. Terus di sana juga penuh, PT itu sudah penuh, nggak ada. Tadi yang terkena efisiensi itu harus keluar juga. Karena kita berpikir bekerja itu harus ikut orang. Enggak. Boleh jadi antum yang di PHK, antum yang tidak diterima melamar pekerjaan, Allah sediakan buat antum usaha. Jadi berpikirlah, kalau saya nggak bisa diterima di tempat itu, ya saya akan usaha. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaihissalatu wasallam mengeluh dia tentang kebutuhan hidupnya, yang akhirnya Nabi berikan kepada dia apa? Kapak dan tali. Cari kayu sudah. Apakah sekarang mungkin mencari kayu? Ya, kemarin banjir di Sumatera itu gara-gara cari kayu itu sama. Iya, artinya sekarang masih mungkin cari kayu, tapi dengan cara yang benar gitu jamaah. Cari kayu itu masih bisa, kayu bakar atau apa. Ada, subhanallah, orang yang jual kayu bakar. Dia jual kayu bakar pakai sepeda. Antum pernah lihat yang ditumpuk-tumpuk? Naik sepeda dia, keliling jamaah. Akhirnya setelah itu dia jualan kayu yang besar-besar. Setelah itu subhanallah, dia jualan akar-akar pohon. Lalu Allah berikan rizki kepada dia, dia bisa ekspor ke Jepang. Padahal dia tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf. Supaya kita tahu juga rizki itu tidak bergantung dengan ijazah. Jangan antum berpikir kalau antum S2 rizkinya lebih banyak daripada yang lulusan SMA. Belum tentu. Ada yang S2 kerja sama yang lulusan SMA. Ada.
Maka tadi berkaitan dengan ini, ya coba diajak musyawarah atau musyawarah dengan teman antum yang bisa memberikan arahan. Antum memang condongnya kemana? Antum memilih jurusan itu kenapa dulunya gitu loh? Apa yang mendorong antum untuk memilih jurusan itu? Kalau ternyata dari awal ingin memberikan manfaat kepada orang, ya lanjutkan. Kalau ternyata enggak, sekedar ya karena nggak ada pilihan lain, ya masuk sana. Ya boleh jadi antum lulus, antum dapat ilmu, ya sudah. Semoga ilmu itu bermanfaat. Kalau pekerjaan boleh jadi nggak bekerja di ilmu yang dia pelajari, dan itu banyak sekali di negeri kita jamaah. Tapi intinya tadi, jangan pernah antum bergantung dengan melamar bekerja di tempat orang. Harus bekerja sama orang. Nggak harus jamaah. Pintu-pintu rezeki itu salah satunya adalah beristighfar, bertakwa kepada Allah, bertawakal, bersedekah, dan yang lainnya. Jazakumullah khair. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, mungkin sisanya kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.